Baik, perkenalkan nama saya Dengki Sancenak Mova, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya tentang konsep dasar perencanaan pembangunan. Yang pertama tentang munculnya ilmu perencanaan pembangunan. Ilmu perencanaan pembangunan pada awalnya muncul di negara-negara yang menganut paham sosialis, di mana peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan sangat besar. Permasalahan ilmu ekonomi sejalan dengan ilmu ekonomi, yaitu membahas berbagai kemungkinan dan memilih kebijakan dan upaya untuk memenuhi masyarakat yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, mengapa perlu berencana? Ada 3 alasan utama mengapa sebuah negara memerlukan perencanaan. Yang pertama, kegagalan mekanisme pasar. Yang kedua, ketidakpastian masa datang. Yang ketiga, untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Yang berikut adalah pengertian perencanaan pembangunan. Ada 3 tokoh yang mendefinisikan tentang pengertian perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah Arthur W. Lewis, mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara produktif. Yang kedua adalah M.L. Jingan, seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India, memberikan definisi lebih konkret tentang perencanaan pembangunan tersebut. Menurut pendapat Jingan, perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa atau pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Yang ketiga adalah Mikhail Todorov. Mikhail Todorov mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut: suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional. Yang berikut adalah tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah. Yang berikut adalah tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Ada 5 tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Yang berikut adalah jenis perencanaan pembangunan. Jenis perencanaan pembangunan di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Yang kedua adalah perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah atau medium term planning biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Yang berikut adalah perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun,
sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan atau annual planning. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Yang berikut adalah tahapan perencanaan pembangunan. Di sini ada 4 tahapan tentang perencanaan pembangunan, yaitu tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Rencana, baik Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Yang kedua, tingkat penetapan rencana. Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Yang keempat adalah tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, maka Badan Berencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Yang berikut, siklus perencanaan pembangunan. Siklus perencanaan pembangunan dibagi menjadi 10 siklus. Yang pertama, penilaian keadaan saat ini. Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian terhadap kondisi umum negara atau daerah, baik di bidang fisik dan sosial ekonomi saat ini. Yang kedua, penilaian arah pembangunan masa datang. Yang ketiga, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. Yang keempat, mengkaji alternatif strategi pembangunan. Yang kelima, menetapkan prioritas pembangunan. Yang keenam, merumuskan kebijakan pembangunan. Yang ketujuh, mengidentifikasi program dan kegiatan. Yang kedelapan, menetapkan perkiraan dana investasi dibutuhkan. Yang kesembilan, menetapkan indikator kinerja. Yang kesepuluh, penyusunan rencana tindak. Yang berikut adalah ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. Karena perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan usaha pemerintah untuk mendorong proses pembangunan, maka banyak kalangan beranggapan bahwa perencanaan tersebut hanya mencakup aspek-aspek yang berkaitan langsung dan dibiayai oleh pemerintah saja. Yang kedua, memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik adalah memasukkan evaluasi atau review perekonomian masa lalu. Yang ketiga adalah merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Penyusunan perencanaan yang baik memerlukan penetapan dan analisis yang jelas dan konkret tentang tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tujuan pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar yang pada dasarnya diterjemahkan dari tujuan umum dibentuknya suatu negara dan daerah. Yang keempat adalah menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan. Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga sasaran pembangunan menjadi jelas dan dapat dimonitor dan dievaluasi kemudian hari untuk mengetahui tingkat capaian yang dapat dihasilkan. Yang berikut adalah strategi dan kebijakan bersifat spesifik. Dalam perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik, biasanya strategi dan kebijakan yang dirumuskan adalah bersifat spesifik sesuai kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi oleh negara dan daerah bersangkutan. Yang keenam adalah berisikan perencanaan kebutuhan investasi. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua aspek yang sangat terkait satu sama lain. Karena itu, perencanaan yang dipersiapkan dengan baik seharusnya juga memuat perkiraan jumlah investasi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan semula. Yang berikut adalah memuat proyeksi selama periode perencanaan. Perencanaan yang baik bersifat terukur melalui penetapan sasaran dan target
pembangunan secara konkret. Yang kedelapan, mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintah, maka pada perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat jelas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.